kamu nggak salah pesan sebanyak itu? Emang bakal habis ya, Ai? Ya kamu setiap nongkrong sama kita sering makan makanan manis, mana belanjanya jajan yang paling banyak lagi. Soalnya di Cirebon kan cuacanya panas, jadi kalau cuma satu gelas ya nggak cukup lah. Ya emang sih Cirebon panas, tapi ya jangan sebanyak itu juga manisnya. Iya, iya, Ai. Apalagi kata kamu, ibu kamu punya ini riwayat penyakit diabetes. Tuh kan, lagi ibu kamu ada riwayat penyakit diabetes. Resiko anak buat terkena diabetes tuh lebih tinggi tahu. Emang iya ya? Ya semoga aja enggak nggak sih. Ayo dosennya udah mau datang. Ayo deh, yuk, yuk, yuk. Aku duluan ya, soalnya udah tunggu di parkiran. Oh, udah kayaknya kita juga mau duluan deh. Iya deh, kamu pulangnya naik Grab apa dijemput? Oh, naik Grab. Kebetulan aku udah pesan. Ayo udah kita duluan ya. Ya. Ya, sudah. Dengan nama Bayu, Ya, saya. maaf ya nggak pakai atribut. Ya, nggak apa-apa. Ini kan filmnya. Jadi 30.000 Pak. Oh, sebentar ya. Lalu pulang apa? Jurusan akuntansi. Oh, sebentar. Uangnya? Tuh, ada uang pas ya Pak. Oh, sebentar saya cari itu ya. Ini uangnya. Ya, makasih ya Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang? Udah, mah. Gimana, mah hasilnya kata dokter? Hasilnya gula darah mama tinggi lagi, jadi mama harus rajin berolahraga. Ya udah, mama ikutan olahraga aja sama ibu komplek. Iya ya, apa mama harus ikut senam lagi sama ibu komplek? Yaudah deh mama mandi dulu ya. Ya udah, mah. Duh, kok kesemutan ya? Kayaknya gara-gara banyak gerak nih hari ini. Ya udah deh, mau tidur aja. Cut. Ma, tahu gak? Pas malam kaki aku kesemutan sama sering buang air kecil terus. Ih, kok gejalanya kayak mama dulu ya? Mama juga gitu sebelum didiagnosa kena diabetes? Apa iya, Ma? Apa jangan-jangan aku juga diabetes ya? Soalnya temen aku juga bilang ini diabetes tuh bisa disebabkan karena keturunan. Kalau gitu kita ke dokter aja yuk. Ya udah, Ma. Yuk. Aku siap-siap dulu ya. Ya. Yuk. Ya, silakan masuk. Dengan Mbak Ayu? Iya, Tur. Umurnya berapa tahun, Pak? Umurnya 23 tahun. 23 tahun, alamatnya di Cirebon.
tahu keluhannya Mbak bagaimana? Kalau mau tadi ya lelah, udah lapar, udah haus, sama sering kesemutan, sama dietnya itu berat badan menurun. Oh, lalu untuk yang penyakitnya Mbak, nggak punya. Dari keluhan Mbak ya, sepertinya harus cek lab terlebih dahulu, nanti lab saja dibawa, kemudian kalau sudah hasil labnya boleh dibawa lagi ke sini ya. Ini pengantar untuk labnya, boleh dibawa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mbak. Sudah ceklannya? Sudah. Boleh saya lihat ininya? Dari hasil cek labnya ya, ini gula darah Mbak tinggi ya. Lalu dari keluhannya yang tadi, berdasarkan cek lab sama keluhannya, Mbak ini didiagnosis terkena diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri merupakan keadaan tubuh ketika gula darah tubuh itu tinggi karena sel pankreas di tubuh Mbak itu tidak bisa memproduksi insulin. Lalu untuk resepnya saya kasih metformin. Mbak saya kesempatan ya kan? Iya. Nah untuk obatnya ini saya kasih 3 obat ya Mbak. Yang pertama ada metformin, kemudian glibenclamid dan vitamin B. Untuk metformin dan glibenclamid ini obat digunakan untuk menurunkan tekanan gula darahnya. Untuk metforminnya digunakan 2 kali sehari pada pagi dan malam hari bersamaan dengan makan. Kemudian untuk glibenclamidnya digunakan pagi hari saja 1 kali setengah tablet setelah makan, dan vitamin B kompleksnya digunakan 1 hari sekali 1 tablet setelah makan juga. Untuk penyakit diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan ya Mbak. Jadi Mbak harus minum obat dengan rajin. Kemudian Mbak itu dapat meminum obatnya secara rutin sehingga tekanan gula darah Mbak itu dapat dikontrol agar nantinya tidak menimbulkan komplikasi ke penyakit lain. Mungkin ini resepnya bisa ditebus di apotek bawah Mbak, silakan. Terima kasih dok. Sama-sama. Oh iya, hasilnya juga dibawa. Terima kasih dok. Iya. Resep atas nama Mbak Ayu. Iya. Benar dengan Mbak Ayu 23 tahun? Ya benar saya. Mbak, saya antar ke ruang apoteker terlebih dahulu ya untuk melakukan konseling. Oh iya baik. Mari. Permisi, ada pasien yang perlu konseling. Ini resep beserta obatnya. Pasiennya akan segera masuk ya Pak. Oke, terima kasih. Boleh dipersilakan masuk aja ya. Iya Pak. Silakan Mbak Ibu masuk, sudah ditunggu oleh Bapak apotekernya. Iya Mbak. Permisi Pak. Iya Mbak, silakan duduk Mbak. Terima kasih Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu Mbak, saya selaku apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Perkenalkan saya Fareja. Saya tadi mendapatkan informasi dari TTK saya, Mbak katanya mau konseling ya. Sebelumnya tujuan dari konseling ini untuk memaksimalkan cara penggunaan obatnya Mbak. Ketika nanti Mbak meminum obat, nanti akan disampaikan perihal cara penggunaan dan efek samping yang akan nanti terjadi ketika Mbak meminum obat ini. Oke, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbak. Nanti Mbak nggak usah khawatir,
perihal data-data yang Mbak sampaikan, karena data-data Mbak nanti akan kami data dan kami simpan sebaik mungkin. Jadi Mbak gak usah khawatir nanti datanya nggak bakal bocor kemana-mana. Oke, mungkin saya akan mengkonfirmasi dulu Mbak untuk data diri, alamat dan nomor telepon Mbak untuk sebagai data kami. Ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu. Untuk umurnya berapa Mbak? Umurnya 23 tahun. Umurnya 23 tahun. Alamatnya Mbak? Alamat saya dari Cirebon. Alamatnya Cirebon. Untuk nomor telepon? 085 Hmm. 724 Oke. 533 Oke. 524. Ya. Sebelumnya Mbak udah melakukan uji lab Mbak? Udah. Udah. Ada data labnya Mbak? Ada ini. Bisa saya lihat ya Mbak ya? Iya. Oke, di sini hasil labnya menunjukkan gula darah Mbak tinggi ya? Iya. Oke. Sejauh ini Mbak gejala yang Mbak rasakan sebelum datang ke dokter apa sih Mbak? Saya tuh ini sering buang air kecil terutama pada malam hari. Terus suka ini tuh mudah lelah, Iya. mudah lapar, terus sama mudah haus juga, sama ini juga berat badan saya tuh akhir ini menurun. Oh iya. Sebelumnya atau Mbak ada riwayat penyakit lain Mbak? Kalau riwayat penyakit lain enggak sih? Nggak ada ya? Enggak ada. Oke. Untuk Mbak udah selama ini pernah meminum obat ketika udah mulai terasa sakit ini, apa Mbak sudah pernah meminum obat Mbak? Belum. Belum ya? Belum. Oke, belum. Mbak ada alergi terhadap obat tertentu atau makanan tertentu gitu Mbak? Kalau alergi alhamdulillah sih saya nggak punya. Nggak ada ya? Oke, alhamdulillah. Untuk kegiatan sehari-hari Mbak, biasanya Mbak itu kegiatan seharinya seperti apa? Apakah kuliah, kerja, atau seperti apa Mbak? Oh, kegiatan sehari-hari saya tuh kalau habis kuliah tuh suka ini minum minuman manis, soalnya kan di Cirebon haus gitu, Oke. panas gitu. Iya. Nah, kalau dari hasil lab dan dari beberapa tadi informasi yang Mbak sampaikan itu merujuk ke penyakit diabetes Mbak. Nah, saya melihat resep di sini, Mbak ini diresepkan 3 resep obat Mbak. Di sini mengarahnya ini obat diabetes Mbak. Nah, di sini Mbak itu mendapatkan obat metformin, glimepirid, glibenclamid dan vitamin B Mbak. Nah, mungkin tadi Mbak juga sudah menyampaikan ya, karena kan kalau obat diabetes itu, penyakit diabetes itu biasanya ketika kita tuh sering makan makanan yang manis-manis, minuman bersoda, terus minuman kaleng, minuman saset atau makan makanan yang manis, itu adalah salah satu dari penyebab dari diabetes ini Mbak. Mungkin Mbak nanti ketika ingin cepat sembuh, mungkin Mbak bisa menghindari dari makanan atau minuman yang manis-manis. Sebelumnya dokter sudah menyampaikan perihal informasi tentang cara penggunaan obat itu Mbak? Sudah, cuman saya lupa lagi. Oh iya. Terus untuk harapan setelah minum obat ini tadi disampaikan dokter? Disampaikan harapannya cepat sembuh. Oh, untuk cara penggunaannya sudah disampaikan itu belum? Untuk cara penggunaannya juga sama udah disampaikan, cuman saya lupa lagi. Oke, bisa didengarkan ya Mbak. Di sini Mbak itu mendapatkan obat metformin. Nah, obat metformin ini digunakan untuk mengatasi diabetesnya. Nah, ini untuk menurunkan tekanan darahnya tuh, untuk tekanan darah atau tekanan gula darahnya. Nanti Mbak minumin ini, insya Allah itu untuk menurunkan buat gula darahnya. Nah, obatnya ini diminum 2 kali sehari pada pagi dan malam hari bersamaan dengan makan. Ini untuk obat metforminnya. Terus untuk obat kedua ini ada obat glibenclamid. Nah, ini bentuk sediaannya itu tablet Mbak. Nah, kegunaannya untuk mengatasi obat diabetes mellitus juga. Mekanisme kerjanya itu untuk menstimulan dari pankreasnya untuk meningkatkan produksi penggunaan hormon insulin. Nah, ini obatnya digunakan sehari setengah tablet pada pagi hari setelah makan. Itu untuk obat glibenclamidnya. Terus untuk obat yang ketiga ini adalah vitamin B kompleks. Ini sedianya juga tablet. Nah, kegunaannya itu untuk membantu mengobati kesemutan. Bahkan juga kadang suka ngerasa kesemutan kan? Iya. Nah, ini adalah obatnya. Nanti kalau Mbak udah ngerasa kesemutan,
Mbak minum vitamin B kompleks. Nah ini diminumnya 1 hari sekali, 1 tablet pada pagi hari setelah makan. Nah ketika nanti Mbak mungkin setelah mengkonsumsi obat ini Mbak terasa kayak nyeri, pusing, mual, atau berat badan Mbak naik, itu adalah salah satu efek samping. Mbak nggak usah khawatir karena efek sampingnya nggak berbahaya. Tapi ketika nanti mungkin efek sampingnya sudah sedikit ngebuat Mbak nggak nyaman, berkegiatan nggak nyaman, nanti Mbak segera untuk periksa ke dokter seperti itu. Ada yang ditanyakan Mbak? Enggak, udah jelas. Oke, udah jelas ya. Mungkin Mbak bisa mengulang perihal informasi tadi, perihal penggunaan obatnya Mbak. Mbak sudah paham atau belum? Baik. Di sini saya dikasih 3 macam obat. Ada yang pertama ada metformin buat diabetesnya, diminumnya itu sehari 2 kali 1 tablet, pagi dan malam hari. Dan yang kedua juga ada obat ininya glibenclamid buat ini mengontrol gula darah. Diminumnya itu sehari 1 kali 1 tablet pada pagi hari sudah makan. Dan yang terakhir ini tuh buat kesemutan. Diminumnya itu sehari 1 kali 1 tablet pada pagi hari sudah makan. Ya betul. Berarti Mbak sudah paham ya Mbak. Nah nanti misal nih Mbak untuk mengkonsumsi obat ini Mbak tuh harus rutin, jangan sampai terputus-putus atau lupa. Misal Mbak nanti mengkonsumsi obatnya lupa, biasanya mengkonsumsi obat di jam 7 pagi, tapi Mbak lupa terus ingatnya di jam 10. Nah nanti Mbak minumnya di jam 10-nya aja nggak apa-apa. Tapi misal Mbak di hari ini biasanya minumnya pagi tapi lupa sampai malam atau sampai besok paginya. Nah Mbak keesokan harinya minumnya nggak usah didobel 2 kali, cukup diminum 1 kali aja seperti itu. Oke, Mbak sudah paham ya Mbak untuk cara penggunaannya. Paling untuk penyimpanan obatnya nanti Mbak disimpan di kotak obat dan dihindari dari sinar matahari langsung. Terus hindari dari jangkauan anak-anak. Di rumah punya adik Mbak, adik kecil? Punya. Nah nanti jangan sampai naruhnya sembarangan, takutnya nanti buat mainan atau diminum dikiranya permen. Jadi harapannya nanti disimpan di tempat yang aman. Oke, cukup Mbak? Cukup. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin konselingnya cukup. Semua sudah disampaikan, Mbak juga sudah paham. Harapannya Mbak juga bisa mematuhi untuk cara penggunaan obatnya. Jangan lupa pola hidupnya dijaga, dirubah. Masih muda loh, masih muda, harus rajin olahraga, makan makanannya diatur. Mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Semoga Mbak lekas sembuh, nanti obatnya bisa dibayar di kasir ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Tak perlu dibaca, orang berbudi, kita berbahasa. Naik kereta api, turun padang tembak. Kalau tak hati-hati, kita akan terjebak. Semarakkan hari ini.